Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu memperbanyak sholawat atas usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kafa terbuka, maka cukuplah, akan dicukupi oleh Allah apa keinginan. Artinya menabi orang mereka punya salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keinginan dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan dia akan dicukupi oleh Allah Taala. Juga pun Rasulullah bersabda, wa yufulaka, dan diampuni kamu dosa-dosa. Sabu ratus-ratusan. Saya kira dalam salawat mereka juga pun mengandung hasil istighfar. Sabu ratus-ratusan otomatis. Saya kira mereka di lain hadis mereka man shalla alayya salatan wahidah, siapa salat kasih kok sekalian. Fa sallallahu alaihi asyara salawat, maka Allah Taala akan mensalawat orang gila 10 kali. Wa fir'anhu asyara sayiat, dan diampuni baginya 10 dosa. Wa rifa'at wa asyara darajat, dan diangkat baginya 10 derajat. Inilah bentuk kasih sayang Allah yang sangat besar, bentuk kecintaan Allah yang sangat besar terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang paling dicintainya makhluk, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa-apa yang berhubungan dengan Nabi itu otomatis juga pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu pasti akan mendapatkan cinta mahabbah daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka lisan kita jangan bosan untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di samping ada zikir-zikir kita, juga kita memperbanyak sholawat atas kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sa'ingkana seumpamana amalan-amalan lain tertolak karena penyakit-penyakit hati, tetapi masih ada amalan yang Allah pasti menerimanya. Ki berde situng wiritan si Allah pasti menerimanya. Ki berde situng kalakuan si kama Allah pasti menerimanya karena cintanya dengan Nabi. Dengan kita dengan Nabi, apa-apa yang berhubungan dengan Nabi, apa-apa yang berhubungan dengan Rasulullah, apa-apa yang bersandar kepada Rasulullah, apa-apa yang menyambung kepada Rasulullah, itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tertolaknya sekarang, zaman sekarang, ahlul kitab, yakni mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena mereka menolak baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun sedemikian rupa, misalkan sebanyak apapun kelakuan kebajikan atau perbuatan baik daripada mereka, tetap ditolak karena mereka tidak berhubung, tidak terhubung, tidak ada sambungan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita seorang muslim, seorang yang punya hubungan iman, tersambungnya iman kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus syukuri, dan kita harus pertahankan, dan kita harus rawat, dan kita harus jaga, dan kita harus usaha untuk ketersambungan iman tersebut tambah kuat
iman kita bertambah kuat, keyakinan kita bertambah mantap kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nama Muhammad itu nama yang Allah sangat cintai. Siapapun saja yang banyak menyebut nama Muhammad itu pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para ahli hadis itu banyak mencapai derajat kewalian? Itu karena setiap membaca hadis pasti membaca nama Muhammad dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Misalkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah di samping menyebut asma Nabi, menyebut selawat. Double, luar biasa. Sehingga orang-orang ahli hadis mendapatkan derajat luhur karena selawat. Seandainya kita bukan ahli hadis, tetapi kita mewiridkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, seraya dalam hati meyakini, mencintai, taslim kepada beliau SAW, ada keterhubungan batin kepada beliau, maka otomatis kita mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya banyak amalan-amalan lain nilai ada dalam lembaran pahala kita, ada pahala ini, ada pahala ini, ada pahala ini, ada pahala ini. Seandainya dikumpulkan semua, seandainya dikumpulkan semua, tidak akan bisa mencapai martabatnya pahala sholawat. Loh, kenapa? Kok tidak bisa mencapai martabatnya pahala sholawat? Karena pahala sholawat itu langsung Allah yang bersalawat kepada kita. Sehingga Syekh Yusuf Ismail Al-Nabhani dalam kitab As-Sa'adat Dharain, beliau menegaskan bahwa satu sholawatnya Allah, satu kasih sayang Allah terhadap kita, sholawatnya Allah satu kali saja, itu bisa menjadi argumen kita untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup menyelamatkan kita. Itu sudah mencukupi dunia dan akhirat. Karena kenapa? Karena yang menciptakan dunia dan akhirat itu adalah Allah, dan Allah ridha, Allah sayang, Allah rahmat terhadap orang yang membaca sholawat. Terhadap Rasulullah satu kali, Allah membalasnya 10 kali. Sehingga Syekh Ali As-Sabaq berkata, bagaimana dengan kedudukan orang yang berkali-kali bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu derajat daripada membaca salawat yang luhur. Luhurnya orang membaca salawat ini berangkat daripada luhurnya maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luhurnya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa-apa yang menempel kepada beliau, apa-apa yang tersambung, yang terhubung kepada beliau, ini juga pun dikatakan memperoleh derajat. Sehingga Al-Fakir memberikan judul dalam kitab ini Sulukul Muhabbab, suluk orang yang dicintai. Karena orang yang kalau tidak dicintai oleh Allah Ta'ala, ini pasti lisannya enggan membaca sholawat, atau memang tidak istiqomah, atau tidak suka membaca sholawat secara berlama-lama, sehingga menyebut nama Muhammad tidak efek pada hatinya. Akan tetapi bagi para pecinta-pecinta Allah, para pecinta-pecinta Rasulullah, menyebut nama Muhammad itu efek pada hatinya. Ya kalau para wali Allah, para kekasih Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka bergetar hati mereka.
Juga pun para kekasih Rasulullah, apabila disebut nama Nabi, pasti dalam hati mereka berputar gelora cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang harus ditanam di dalam dada seluruh jemaah. Sampian-sampian ini misalkan sealim apapun, sebanyak kitab sampian yang ditumpuk dalam lemari sampian, ini semuanya tidak ada arti apa-apa daripada satu sambungan saja kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kami harapkan daripada para seluruh jemaah, sambunganlah terhubungnya batin, sehingga dengan terhubungnya batin iman juga pun akan kuat, sehingga kita akan siap menjadi wuzura'an Nabi, pembela-pembela Nabi, ansar Nabi, pembela-pembela Nabi Muhammad SAW, sehingga hidup dan mati kita siap dikorbankan demi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana keimanan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dengan keimanan yang kuat, mereka sudah terbukti dalam sejarah mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya demi kecintaannya para sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu pun sudah terbukti. Itu sudah terbukti di abad pertama Hijrah, yaitu generasi para sahabat. Oleh karena itu, pada seluruh jemaah, kita harus mengikuti para sahabat. Bagaimana mereka cintanya kepada Nabi Muhammad SAW di atas segala-galanya, sehingga mereka kebanyakan daripada mereka rela hidup menderita, bahkan rela mati, bahkan rela hidup dalam kemiskinan demi untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu juga kita hidup di akhir zaman, di mana di akhir zaman kasratul fitan, banyaknya fitnah-fitnah, terutama fitnah-fitnah tentang keyakinan, tentang itikad, yang bagaimana fitnah-fitnah di zaman ini sangat mengerikan. Tidak pernah ada di zaman fitnah-fitnah generasi salaf sebelum kita. Fitnah di zaman yang sekarang terjadi adalah memutuskan hubungan kita, rohani kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dengan turunnya, misalkan pada orang moja agama ibadah, menceritakan agama ibadah, tak mungkin lo disokoi terkadang berjuang kesalahan cintakan Nabi, ingin menyebarkan ajaran kanjeng Nabi, ingin menyebarkan ajaran Islam bersusah payah, tangkul dari Persia, bahkan dari Maroko, pada Al-Maghribi, bahkan dari Timur Tengah, dari Yaman, dari Kaangkuy ke negeri timur jauh, saya kata mereka kami menyebarkan Islam. Mencetakkan agama ada, kenapa propor repot? Menyebarkan kemana kanjeng Nabi? Mencetakkan agama yang ada, kenapa Rasulullah harus mengajak kafir boleh sampai berkorban, sampai dilecehkan, sampai dihina, sampai difitnah, sampai diperangi dalam orang kafir? Karena banyak hal yang bisa memutuskan hubungan rohani seseorang dengan Nabi di zaman kita. Itu pada ketika seperti Manggana, Pedan Buddha mengimbau thariqah mereka jadikan keterhubungan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seandainya thariqah kita tidak menjadikan tersambungnya kita kepada Nabi, kenapa? Jadikan thariqah kita, jadikan jamiah mereka, jadikan perkumpulan mereka, jadikan majlis mereka, majlis yang berhubungan. Selalu ingat, selalu mereka sambung dengan Ustaz kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya kira sudah menegaskan dan para seluruh jemaah secara itikad harus kita beritikad seperti itikadnya Nabi Muhammad SAW. Juga pun kita berusaha secara keras, secara pola kehidupan, pola pemikiran, bagaimana kita berusaha menjadi pola pemikiran dan pola kehidupan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lenika, neka deki mereka kesempurnaan
buah daripada kita asal teruskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-imanul kamilah menjadi iman yang sempurna. Sehingga orang mereka menjadi imannya sempurna, maka mereka ninja atau meniru bagaimana pola sikap, bagaimana pola hidup daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Ashabi kan wujud, seluruh sahabat-sahabat saudara Rasulullah itu seperti bintang. Fa'ayuhu iktadaikum, di mana saja kamu ikuti para sahabat itu. Iktadaikum kamu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan zikir kita kepada Allah, thariqah kita thariqah ini, suluk ini adalah media kita, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang kita harus pupuk sejak dini, mulai dari sejak kita kecil sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah, semoga kita seluruh para jemaah, semoga anak cucu kita seluruh jamiah, baik yang mengaji secara langsung atau tidak langsung, seluruhnya semoga punya rasa mahabbah, punya rasa cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun adalah puncak keberuntungan. Jadi as'adus su'ada, ontong. Itu memang secara dunia orang sofi ontong, secara dunia orang yang memiliki kekuasaan ontong, tapi itu cuma sebentar. Mereka perlu merasa kecil. Tapi paling untung dari itu semua apabila kita punya rasa cinta dari Muhammad SAW. Berpakai untung kalau anak cucu kita, anak kita di generasi kita mempunyai ikatan keterhubungan dengan Nabi, rasa cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terdapat banyak ilmu, tapi barokah. Takkan lebih banyak ilmu, tapi adu hubungan kanjeng Nabi, adu cinta kanjeng Nabi, ilmu satu barokah. Ilmu sisa pun bisa bertagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sisa pun bisa diraih, ilmu sisa pun bisa berkembang, bahkan menjadi nur, menjadi manfaat. Tetapi naudzubillahi min dzalik, dikal kita ilmu banyak, dikal kita ilmu numpuk, tapi tidak ada keterhubungan dengan Nabi, tidak ada kecintaan kepada Nabi. Misalkan naudzubillahi min dzalik, dadi ilmu yang gelap, dadi ilmu sifat manfaat, dadi ilmu nyala hati, ilmu yang mencelakakan di dunia lebih-lebih akhirat. Karena sabda Rasulullah SAW, man zada ilman wa lam yasduda wa lam yastadilla bola. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah daripada Allah. Cinta kepada Nabi itu adalah hidayah. Wa lam yastadilla bola, tidak bertambah kecuali jauh dari Allah. Oleh karena itu di antara maksud dan tujuan di balik kita memperbanyak salawat Nabi Muhammad SAW, kita agar kita terhubung hati kita kepada beliau, agar cinta kita terhubung kepada beliau, agar kita seluruhnya memiliki rasa cinta kepada beliau. Dan kalau Al-Fatih teliti, kan Al-Fatih katakan letak kesuksesan Al-Fatih membimbing jemaah bukan terletak karena jumlah jemaah. Letak keberhasilan Al-Fatih membimbing jemaah bukan letak kepandaian atau kepintaran jemaah, tidak. Tetapi apabila sudah ditarbiyah dalam majlis ini, sudah memasuki thariqah ini, dia mencintai dari Muhammad SAW. Dia siap menjadi prajurit baginda Nabi Muhammad SAW.
mereka siap untuk menderma tidak hidupnya demi Nabi Muhammad SAW. Itu letak keberuntungan, letak kesejahteraan. Ya apalagi banyak kita punya Nabi, banyak yang terhubung dengan Nabi, banyak yang asyik pada Nabi, banyak yang menghafal pada Nabi, banyak yang terhubung dengan Rasulullah. Dan ini adalah kualitas dari kita. Ini yang menjadi tujuan atau substansi daripada isi jamiah kita. Ada hubungan, kata orang ahli thariqah, ada robito, ada hubungan rohani kepada si wujud sallallahu alaihi wasallam. Ada hubungan batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saking kita memperbanyak zikir kita kepada Allah untuk mengurangi syahwat dan nafsu kita lewat wasilah zikir, juga pun kita memperbanyak sholawat agar kita ada hubungan kepada Nabi Muhammad SAW, ada perasaan emosional kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita juga pun kita harus mendakwahkan, mendoakan, mendakwahkan, mendidik generasi-generasi kita, anak-anak kita, agar kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola. Anak-anak kita, anak-anak kita itu sangat berharga di hadapan Allah, sangat berharga terhadap kita apabila mereka menjadi prajurit-prajurit Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma kaya, cuma memiliki kekuasaan, itu hanya sebentar dan sebentar di dunia. Apalagi tidak kaya, tidak memiliki kekuasaan. Salah tak sohi, kibur ahli, misalkan ahli zikir, kibur ahli sambungan di Nabi, kenapa saya musuh? Karena berarti di samping doa, jadi tapi harus ada usaha. Ada usaha terhadap generasi kita, terhadap anak-anak kita, biar mereka ada perasaan kita dengan Muhammad SAW. Itu pun yang diajarkan oleh para sahabat kepada anak-anak mereka. Tadi berapa? Tadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kita mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud untuk mencintai Nabi, sampai mereka evator menjadi Nabi, pada dia khotimah menjadi Nabi, pada kita kurang lebih 10 tahun. Ibnu Mas'ud, bagaimana Ibnu Abbas dididik sejak kecil oleh masyarakat sekolah, bagaimana untuk kita dengan Nabi. Jadi perlu kita mendidik anak kita untuk kita dengan Nabi. Kita mau ciptakan Nabi ini kan ilmu barokah, amalan barokah, hidupnya barokah, berkita panika, andi nilai di hadapan Allah. Berkita ini kan ada kualitas di hadapan Allah. Saja baik awal dari diri kita. Karena kita saja juga kualitas Allah. Saya di kualitas Allah ini sekitar dengan Nabi. Lebu akalawat Nabi asik ini kualitas secara Allah. Kualitas. Nikah yang menjadi tujuan di antara tujuannya menjadi urusan salawat yang kita bangun, bagaimana kita semua punya hubungan secara ruhiyah, hubungan secara perasaan, hubungan secara pikiran, hubungan ya secara syariah memang betul
Cuman yang karena Al-Fatihah sekarang ini yang terjadi banyak, cuman hubungan sangat secara dohir, sangat keilmuan sudah pernah ada salah satu Nabi lewat sudah membangga-banggakan. Padahal itu belum. Ini sangat dohir. Sebelum ada perasaan kita yang kuat, ada perasaan kita kuat, rela hidup yang berkorban lebih, itu masih belum. Memang dibutuhkan, tetapi intinya nantinya itu adalah hubungan batin kepada Nabi Muhammad, hubungan kita kepada Nabi Muhammad, perasaan kita kepada Nabi. Lisannya mereka awalnya sebagai berbicara selalu asal nyebut asma Nabi. Jadi saja bercerita orang pernikahan di anak penyarai ilmu. Saya penyarai ilmu itu orang yang Nabi. Saya sambung mereka yang Nabi. Nanti baru ilmu pernikahan tak sambung mereka yang Nabi. Tak tidak bisa menemukan rasa kita yang Nabi. Ini enggak ilmu tak barokah. Ilmu sudah ada nurah. Ilmu sudah ada barokah. Jadi orang-orang saja. Yang pula musafir terbertua kata tak cinta dengan Nabi. Na'udzubillah dzalik. Ilmu sudah barokah. Hikal. Ketua guru nasihat-nasihat. Kenapa barokah? Karena keberkahan kita adalah asam berkaitan Nabi. Intinya barokah. Jadi itu kita harapkan bagaimana diri kita pertama kali, kemudian anak kita, generasi kita bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Karena yang ini orang sekarang mungkin mereka orang sekarang yang tambah tipis itu adalah sambung dengan Nabi Muhammad. Yang tambah tipis dari perasaan kita, sehingga rela berkorban untuk Nabi itu semakin menipis. Jadi rela untuk menjadi pembela Nabi semakin menipis. Ini sambungan. Jadi bagaimana hati kita berhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, marilah kita jadikan sholawat sebagai media kita, sebagai toriqah kita, sehingga sholawat ini lebih sholawat Al-Fatihah dimulai Al-Fatihah juluki seperti julukan dalam kitab ini adalah juluk muhabbar, juluknya orang yang dicintai oleh Allah. Ditorik dengan metodenya orang yang para kasih. Kasih siapa? Kasih Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi makrifat itu belum cukup apabila tidak dibarengi dengan perasaan cinta yang besar, cinta yang sangat kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau diawali dengan cinta yang sangat kepada Nabi, maka dia makrifat itu betul dan makrifat itu adalah satu dan iman itu adalah. Tetapi kalau makrifat dulu tanpa diawali dengan cinta kepada Nabi Muhammad, perkenalan Nabi Muhammad, takut-takutnya makrifat itu dicabut oleh Allah atau ada keterpikiran talbisus syaitan. Jadi untuk kita selamat daripada talbis syaitan atau intuisi syaitan atau bisikan-bisikan syahwat yang mendalam dalam hati, ada hubungan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ingatlah, seluruh para ahli thariqah, jangan salah memahami. Jangan hanya kita menarget kita untuk makrifat, tetapi tidak ada dasar kita pada itu salah. Tapi bisa-bisa nanti kita dipikirkan oleh syaitan. Tapi kalau ada dasar kita kepada Nabi dengan dasar fondasi Al-Quran dan Hadis, dengan dasar kecintaan kepada Nabi, insya Allah akan lurus dan selamat.
Amin Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi ahbab menjadi kasih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang tidak patuh Nabi dan maduruna melengket pada Nabi, lengket kepada Nabi, nyander kadusekan Nabi. Perlu tapi kita sabtu lagi Nabi, betul perlu dasar contoh kita sabtu lagi Nabi. Sehingga kita menjadi, karena semua asam tunggal kanjeng Nabi, selempel kanjeng Nabi, selengket kanjeng Nabi berbakti. Karena inti kebahagiaan saldu suhada itu Rasulullah. Jadi di sekitar kanjeng Nabi pasti asuhada, pasti bekerja, pasti itu orang-orang yang bekerja di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa akhiran inna Allah atas hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa wa nazra wal barakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.